Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 25 Juni 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, dari Kabupaten Tapanuli Utara, tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi beberapa bulan terakhir di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Peningkatan jumlah kasus kekerasan yang terjadi menjadi peringatan dan cukup mengkhawatirkan, harus diwaspadai masyarakat untuk lebih memperhatikan anak di lingkungan masing-masing. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terutama pada anak semenjak bulan Januari hingga Juni tahun 2022 yang ditangani oleh pihak Polres Tapanuli Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Membuat Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menempatkan Tapanuli Utara dalam zona merah kejahatan seksual anak yang membutuhkan kepedulian semua pihak. Sementara itu, dari sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian, hingga saat ini sebanyak 16 kasus telah ditangani pihak kepolisian dan sejumlah pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, dari sejumlah kasus kejahatan tindak asusila terhadap anak tersebut, sebanyak 52% dominan pelaku tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh orang dekat korban. Adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Taput tentu menjadi peringatan keras kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan anak. Selain itu juga adanya peran aktif dari pemerintah daerah, pimpinan agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di setiap desa sangatlah diharapkan untuk bersinergi membuat satu terobosan agar kasus asusila tidak terulang kembali. Ketua KPAID Tapanuli Utara, Fendip Lumban Tobing, memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian agar kasus tersebut dapat diusut secara tuntas. Selain itu, kekerasan seksual kepada anak bisa dicegah dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar. Kejadian-kejadian yang sedang viral mengenai kekerasan seksual terhadap anak, kita sudah melakukan tindakan, yaitu untuk melakukan pengawasan langsung ke korban, ke penanganan kasus, serta juga layanan-layanan yang terkait untuk membantu anak. Oleh karena itu, saya berharap kepada masyarakat Tapanuli Utara supaya segera melaporkan kejadian yang terkait dengan kekerasan terhadap anak, seksual, fisik, dan lain-lain. Pemirsa, Polres Tanah Karo menangkap terduga penculikan bayi dengan modus meminjam bayi tetangganya, namun sampai 3 bulan pelaku tak memulangkan bayi tersebut. Ya, atas laporan ibu korban tentang pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pelaku berinisial YBC, warga Kabanjahe, Kabupaten Karo, diamankan ke Mapolres Tanah Karo yang diduga melakukan penculikan bayi. Pelaku wanita 33 tahun meminjam bayi tetangganya untuk dibawa ke kampung suaminya di Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan perjanjian membawa bayi hanya sehari saja. Namun sampai 3 bulan YBC tidak kunjung datang memulangkan bayi tersebut. Ibu korban lalu melaporkan ke Polres Tanah Karo dengan dugaan penculikan bayi. Kemudian petugas memburu dan menangkap YBC. Wakapolres Tanah Karo Kompol Aron Siahaan mengatakan bahwa perbuatan pelaku melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kejadian berawal percecokan pelaku dengan suaminya. Setelah beberapa lama berpisah, YBS membohongi suaminya telah melahirkan bayi mereka agar dapat kembali rujuk dengan membawa bayi tetangganya. Beralasan keluarga suaminya sudah menyayangi bayi tersebut sehingga menahan bayi dan mereka tinggal di Sidikalang. Satu hari itu dibawa kepada orang tua dan mertuanya terhadap kepada suaminya untuk pembuktian bahwa dia sudah mempunyai anak. Maksud dan tujuannya yang bersangkutan adalah karena mertua baik suaminya dan keluarganya sudah, dan yang bersangkutan sendiri sudah merasa sayang terhadap anak yang diculiknya. Pelaku masih dalam pemeriksaan Satreskrim Polres Tanah Karo dan atas perbuatannya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, di sorotan lainnya pemirsa, warga laporkan 6 orang yang melakukan pungli dalam pendaftaran kartu prakerja di Kelurahan Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba ke Polres Toba.
Dikarenakan para warga yang melakukan pendaftaran kartu prakerja dipungut biaya senilai Rp70.000 per orangnya. Inilah video warga pada saat para terduga pelaku diinterogasi polisi di Polsek Laguboti. Awalnya salah satu warga mulai curiga terhadap para terduga pelaku di mana para pelaku melakukan pengutipan untuk mendaftarkan kartu prakerja tersebut sehingga warga langsung melaporkan ke Polsek Laguboti. Kemudian para terduga pelaku dibawa warga ke Polsek Laguboti untuk dipertanyakan tentang pungutan liar yang mereka lakukan dalam mendaftarkan kartu prakerja. Para pelaku mengakui bahwa mereka memungut biaya senilai Rp70.000 per orangnya, di mana rincian uang tersebut Rp20.000 untuk operator yang melakukan pendaftaran dan uang Rp50.000 untuk saldo dalam rekening di salah satu bank swasta. Para terduga juga mengakui bahwa pendaftaran prakerja ini dalam gelombang ke-34. Sehingga para terduga pelaku langsung dibawa personel Polsek Laguboti ke Polres Toba untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pihak kepolisian langsung menyita alat bukti berupa uang senilai jutaan rupiah. Salah satu warga Johnson Sibuea mengaku bahwa dia curiga tentang cara pendaftaran kartu prakerja yang dipungut biaya senilai Rp70.000 dan warga berharap kepada pihak kepolisian agar para pelaku ditindak dengan undang-undang yang berlaku. Dapat informasi mereka sudah melakukannya selama 2 hari dan saya cek di kelurahan dengan lurah, mereka tidak pernah meminta izin dengan lurah ataupun sekretaris kelurahan. Kita mengharapkan supaya kasus ini bisa dilanjutkan dan supaya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Mungkin ini bisa diutarakan sebagai penipuan. Jangan lagi masyarakat itu tertipu. Masyarakat zaman kita sekarang sudah sangat susah. Jangan lagi ditipu dengan hal-hal yang semacam demikian. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui pelaksana program Kartu Prakerja telah menegaskan tidak adanya pungutan biaya apapun baik pendaftaran Kartu Prakerja maupun penyaluran insentif Kartu Prakerja dengan nilai yang sudah ditentukan. Pemirsa, pengusutan dugaan korupsi pengadaan belanja internet service provider pada Dinas Kominfo Tapanuli Utara yang bersumber dari dana APBD Tapanuli Utara hingga sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan Kejari Tarutung yang sudah dilakukan mulai bulan Februari hingga kini, pihak Kejari Tarutung belum bisa menetapkan tersangka atas kasus tersebut. Hingga saat ini, pengusutan dugaan korupsi pengadaan belanja internet service provider pada Dinas Kominfo Tapanuli Utara yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tarutung belum menetapkan tersangka. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung, Maj Suroyo di Tarutung kemarin. Terkait dengan hal tersebut, pihak Kejari Tarutung pada Dinas Kominfo Tapanuli Utara disebutkan terdapat alokasi anggaran pengadaan internet service provider, yaitu senilai Rp2.904.500.000 yang dikerjakan oleh 2 perusahaan, yang mana pelaksanaannya dilakukan dengan metode e-purchasing dan telah merugikan keuangan negara, sehingga pihak Kejari Tarutung meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke tingkat penyidikan pada bulan Februari yang lalu. Selain itu, sesuai keterangan pihak Kejari pada awal pengusutan kasus tersebut yang telah disampaikan ke publik, bahwa sesuai dengan surat pesanan Dinas Kominfo kepada pihak penyedia jasa internet service provider, pekerjaan tersebut dilaksanakan sejak bulan April tahun 2019. Akan tetapi, sesuai bukti yang telah dikumpulkan pihak Kejari, bahwa pengadaan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Selain itu juga dalam dokumen surat perintah kerja dan kontrak kerja antara pihak perusahaan pelaksana terdapat 63 titik perbedaan lokasi, serta jarak sementara lokasi dan jarak pemasangan berbeda-beda, sehingga dari pengusutan pihak Kejari diduga dokumen dan kontrak yang buat hanya formalitas saja. Juga menurut pihak Kejari, atas hal tersebut menunjukkan bahwa pengadaan internet service provider tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun dibuat seolah-olah dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah oleh instansi terkait dan pihak penyedia yang telah dilakukan semenjak tahun 2018 hingga tahun 2021. Jadi saat ini untuk penentuan tersangka masih belum ada tersangkanya, masih semuanya diperiksa sebagai saksi.
belum ada pemeriksaan tersangka. Untuk pemeriksaan tersangka nunggu pemeriksaan dari BPKP. Pemirsa, informasi gerebek kampung narkoba akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tim gabungan dari Polres Padang Sidimpuan dan BNN Tapanuli Selatan gerebek kampung narkoba. 6 orang pria yang diduga bandar pengedar dan pemakai dibekuk. Penggerbekan kampung narkoba dilakukan di Jalan Alboin Huta Barat atau yang biasa dikenal dengan nama Kampung Darek di Padang Sidimpuan. Tim gabungan yang dipimpin langsung Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Dwi Prasetyo langsung mengepung ke lokasi tersebut. Tepatnya di salah satu warung kopi dikepung puluhan petugas gabungan. Selain barang bukti sabu, 1 unit sepeda motor Honda diamankan oleh petugas. Petugas gabungan dari Polres Padang Sidimpuan dan BNN Tapanuli Selatan juga langsung melakukan tes urin di lokasi. 6 orang positif menggunakan narkoba, 1 diantaranya merupakan aparatur sipil negara Dinas Perhubungan Kota Padang Sidimpuan. Kapolres Padang Sidimpuan memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengembangan. Tidak butuh waktu lama, petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap bandar narkoba di Mandailing, Natal. Tersangka inisial E dan P beserta barang bukti kendaraan mobil sedan langsung diamankan menuju Polres Padang Sidimpuan. AKBP Dwi Prasetyo Wibowo Kapolres Padang Sidimpuan mengatakan bahwa bandar narkoba yang lari ke daerah lain akan segera ditangkap dan dilakukan upaya pengungkapan. Kampung narkoba di wilayah Kampung Darek, di mana di Kampung Darek ini kita bisa mengamankan salah satu pelaku berinisial P dan kita kembangkan lagi ke wilayah Madinah yang mana salah satu pelaku bisa kita amankan juga berinisial E. Pemirsa, truk gandeng beroda 10 terbalik di Jalan Lintas Sumatera Padang Sidimpuan. Ya, adanya insiden terjadi diduga akibat truk bermuatan pipa baja ini mengalami remblong. Arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kelurahan Batu Nadua, Culu, Kota Padang Sidimpuan mengalami kemacetan yang diakibatkan 1 unit truk dengan nomor polisi B9021 BEU terbalik hingga menutup badan jalan. Insiden kecelakaan ini terjadi saat truk yang melintas dari arah Padang Lawas Utara hendak menuju Kepulauan Nias, namun setibanya di lokasi kejadian yang memiliki jalan turunan berliku, sang supir tidak dapat mengendalikan laju kendaraan yang mengangkut pipa baja dengan berat 26 ton mengalami remblong. Spontan sang supir banting setir ke kiri jalan hingga membuat truk terbalik dan menabrak pohon yang berada di tepi jalan hingga membuat truk menutup badan jalan. Hal ini dilakukan sang supir guna menghindari kecelakaan terhadap pengendara lain lantaran saat itu arus lalu lintas tengah padat. Penyelamatan. Ini penyelamatan. Saya nabrak pohon. Oh iya. Daripada ke sana nanti kan Saya lihat orang banyak. Mau nggak mau pinjaman saya lihat kayu, udah saya urus kayu. Jadi keselamatan orang juga kan masyarakat. Dari mana kita tadi, Bang? Dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta, mau ke Nias. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, namun insiden kecelakaan ini tengah ditangani pihak Satlantas Polres Padang Sidimpuan.
Sementara itu di Kabupaten Langkat pemirsa, pasca demo ratusan warga Desa Harapan Maju, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat kemarin siang, panitia pemilihan kepala desa langsung mengundurkan diri. Tindakan yang dilakukan oleh sekretaris desa yang juga merupakan panitia Pilkades ini bentuk kekesalan panitia terhadap Dinas PMD Kabupaten Langkat. Ratusan warga Desa Harapan Maju, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat merasa tidak senang dengan keputusan secara sepihak yang dilaksanakan oleh Sutriswanto, Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat yang telah mengambil keputusan secara sepihak dengan membatalkan pemilihan kepala desa. Padahal 5 calon kepala desa yang akan bertanding pada Pilkades sudah bersiaga demi membangun desa untuk menjadi lebih baik. Namun pada kenyataannya 1 hari jelang Pilkades, Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat secara mendadak membatalkan Pilkades di Desa Harapan Maju tanpa surat keputusan yang jelas dan undang-undang yang berlaku. Tindakan ini tentunya menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat dan panitia pemilihan kepala desa yang langsung mendatangi kantor Dinas PMD di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Warga menduga pembatalan ini merupakan kolaborasi antara Dinas PMD dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan pejabat sementara kepala desa yang sudah menjabat selama 3 tahun lebih. Panitia Pilkades Ganda Andika Sembiring mengatakan bahwa Panitia Pilkades Desa Harapan Maju sudah 2 kali mendatangi kantor Dinas PMD Kabupaten Langkat, namun alasan Kepala Dinas sangat tidak wajar dan khawatir menjadi bola panas bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka lebih baik mengundurkan diri. Jadi kami panitia Desa Harapan Maju mengundurkan diri kan ada sebabnya, Pak. Kan gitu. Yang pertama yaitu sebabnya karena aturan yang tidak jelas. Dari awal disosialisasikan bahkan dibimtekkan bahwasanya masyarakat yang di luar dari domisili itu tidak dibolehkan untuk memilih. Nah, sementara di tengah tahapan kami dapat kabar bahwasanya masyarakat yang di luar dari domisili itu dibolehkan. Sementara itu rencananya bila pemilihan kepala desa Harapan Maju tidak dilaksanakan, maka ratusan warga akan menggugat Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat ke Pengadilan Negeri Stabat. Sejak 1 minggu terakhir, harga minyak goreng curah di Kota Pematang Siantar mengalami penurunan dan kembali ke harga normal. Ya, kembalinya harga normal tersebut pada minyak goreng curah ini karena pemerintah terus menekan lonjakan harga dan menstabilkan distribusi minyak goreng curah. Stabilnya pendistribusian dan harga minyak goreng curah ini mulai dirasakan oleh masyarakat, di mana masyarakat yang sejak 1 minggu terakhir tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng curah seperti yang terjadi sebelumnya. Selain mudah untuk didapatkan, harga minyak goreng curah juga saat ini mulai stabil dengan harga eceran tertinggi Rp14.000. Salah seorang pedagang yang ada di pasar tradisional Kota Pematang Siantar, Gio Manik, mengatakan dari adanya penurunan dan stabilnya pendistribusian minyak goreng curah menjadikan penjualan minyak goreng ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan minyak goreng kemasan yang saat ini masih memiliki nilai jual yang tinggi, yakni dari harga Rp17.000 hingga mencapai Rp26.000 per liternya. Dari sejak adanya penurunan dan stabilnya pendistribusian minyak goreng curah ini, pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional Kota Pematang Siantar mampu menjual minyak goreng curah ini sebanyak 400 kg setiap harinya. Hal ini diakibatkan masyarakat banyak memilih untuk membeli minyak goreng curah dibanding dengan minyak goreng kemasan. Pemirsa, informasi dari Kota Medan akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution memberikan instruksi ke camat dan lurah agar dapat menjaga rumah kosong yang ditinggalkan warga untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Semua ini dilakukan agar para jemaah calon haji merasa aman saat menunaikan ibadah hajinya dengan tenang dan khusyuk. Menindaklanjuti hal tersebut, Camat Medan Johor Chandra Dalimunte bersama Muspika Medan Johor melakukan sosialisasi dengan mendatangi rumah warga yang berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Untuk melakukan pengontrolan rumah warga tersebut, pihak kecamatan bekerjasama dengan pihak TNI Polri, khususnya Babinsa dan Babin Kaptipmas. Kegiatan pengamanan ini dilakukan untuk memastikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat para calon jamaah haji tenang serta khusyuk selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menurut Camat Medan Johor Chandra Dalimunte, warga Medan Johor yang berangkat menunaikan ibadah haji dari Kecamatan Medan Johor sebanyak 129 orang. Jadi kita tadi melaksanakan monitoring pengawasan, memberikan edukasi serta menyampaikan nomor kontak lurah, Babinsa dan Babin Kaptipmas kepada keluarga yang ditinggalkan oleh jemaah haji. Apabila ada hal-hal yang perlu dihubungi, kami dari 3 pilar, baik Babin Kaptipmas, Babinsa, lurah, siap 24 jam untuk dihubungi. Kapolsek Deli Tua Kompol Dedi Dharma mengatakan setiap saat kepolisian melakukan monitoring terhadap rumah warga yang sedang berangkat menunaikan ibadah haji guna memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami juga melakukan patroli ya Pak Camat ya, siang dan malam untuk menjamin keamanan daripada keluarga yang ditinggal oleh jemaah haji. Kemudian juga situasi terutama di Kecamatan Medan Johor ini dalam keadaan aman. Destinasi kawasan Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas hingga saat ini terus berbenah diri. Selain pemerintah, berbagai elemen masyarakat juga ikut melakukan berbagai terobosan. Salah satu yang hingga saat ini ikut berperan mensosialisasikan kawasan Danau Toba adalah organisasi Komite Masyarakat Danau Toba KMDT yang terus menyuarakan dan membentuk kepengurusan di seluruh tanah air, termasuk di kabupaten kota di Sumatera Utara. Komite Masyarakat Danau Toba adalah suatu organisasi masyarakat dalam rangka menghimpun dan menggelorakan program Presiden Joko Widodo dalam hal percepatan wisata Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Ketua Umum DPP KMDT, Edison Manurung yang hadir pada acara pelantikan Ketua Komite Masyarakat Danau Toba Kota Medan, menyambut baik dan bangga dengan telah terbentuknya KMDT di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara, bahkan juga di seluruh Indonesia. Untuk itu, kepada seluruh pengurus KMDT diminta memfasilitasi dan mendorong masyarakat sekitar Danau Toba agar lebih meningkatkan pelayanan dan inovasi dengan menciptakan SDM yang unggul. Saya menyambut baik kemanapun KMDT selalu disambut oleh masyarakat ya di Indonesia. KMDT adalah suatu organisasi masyarakat dalam rangka menghimpun dan menggelorakan program Presiden Jokowi percepatan wisata Danau Toba mendunia dan SDM unggul. Ini sudah kita lakukan dan beberapa provinsi Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Aceh, masyarakat telah berduyun sekarang melakukan kunjungan wisata ke Danau Toba. Inilah tugas kita sebagai Komite Masyarakat Danau Toba, memfasilitasi dan mendorong untuk melakukan edukasi dan menyuarakan kepada masyarakat. Pelantikan Ketua Komite Masyarakat Danau Toba Kota Medan periode 2022-2027 Kornel Napitupulu kemarin dilakukan oleh Ketua KMDT DPW Sumut Profesor Binari Marpaung di Hotel Grand Antares Medan. Ketua Komite Masyarakat Danau Toba Kota Medan Kornel Napitupulu mengatakan, dengan telah dibentuknya DPD KMDT di daerah wisata lainnya, maka lebih mudah untuk bersinergi antar DPD KMDT se-Sumatera Utara dan pemerintah Sumatera Utara, terutama dalam memajukan pariwisata di Danau Toba. Selain itu, KMDT akan terus melakukan terobosan, kreasi, dan inovasi untuk mendorong lahirnya produk-produk dari atraksi wisata sehingga mampu menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
Dengan terbentuknya DPD KMDT Kota Medan, maka semakin jelas dan semakin nyata bukti daripada salah satu tugas daripada DPP dan DPW dalam hal konsolidasi. Maka sebenarnya kita di DPD ini yang paling mendekati ke substansi apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat Danau Toba itu menjadi Danau Toba yang mendunia, menjadi tujuan wisata yang super prioritas seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Pada kesempatan tersebut diserahkan Pataka oleh Ketua KMDT DPW Sumatera Utara kepada Ketua DPD KMDT Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pada SBMPTN tahun akademik 2022-2023 ilmu kedokteran dan ilmu hukum menjadi prodi favorit bagi calon mahasiswa USU. Hal ini terungkap berdasarkan calon mahasiswa yang berhasil lulus pada seleksi jalur SBMPTN 2022 oleh LTMPT. Universitas Sumatera Utara tahun ini menerima 2.479 mahasiswa baru melalui jalur UTBK SBMPTN yang terdiri atas kelompok Saintek dan Soshum. Sementara seleksi berbasis prestasi unggul talenta, 11 orang dinyatakan lulus sebagai jalur baru yang disediakan oleh USU. Sementara program studi favorit yang tinggi adalah pada kelompok Saintek, yaitu pendidikan dokter, farmasi, dan ilmu kesehatan masyarakat. Sedangkan pada kelompok Soshum yaitu ilmu hukum, manajemen, dan psikologi. Pada bidang persaingan seleksi yang sangat ketat terjadi pada program studi gizi, ilmu komunikasi, dan juga ilmu komputer. Sementara program studi yang kurang diminati calon mahasiswa adalah program studi sastra Cina, sastra daerah untuk sastra Batak, dan sastra daerah untuk sastra Melayu. Dengan demikian, bagi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus telah dapat melakukan pengisian data uang kuliah tunggal atau UKT. Pada pengumuman tersebut, USU berhasil menerima total 2.479 calon mahasiswa yang terdiri dari 1.348 dari jurusan Saintek dan 1.131 dari jurusan Soshum. Nah, sekaligus pada kesempatan ini kami juga mengumumkan ada seleksi berbasis prestasi unggul SBPU Talenta yang berhasil meluluskan 11 orang. Nah, dari jalur SBMPTN tersebut perlu juga kami sampaikan bahwa prodi favorit dari jurusan Saintek itu ada pertama ada pendidikan dokter, kemudian disusul oleh farmasi dan ilmu kesehatan masyarakat. Sedangkan dari jurusan Soshum itu ada prodi ilmu hukum, manajemen, dan juga psikologi. Sementara itu bagi calon mahasiswa yang belum berhasil lulus pada jalur SBMPTN masih ada kesempatan untuk mencoba kembali melalui jalur seleksi mahasiswa mandiri dan seleksi penerimaan mahasiswa program diploma USU. Jalur seleksi ini telah dibuka pendaftarannya sejak 20 Juni lalu hingga 20 Juli 2022 mendatang. Pelaksanaan ujian mandiri akan dimulai pada 25 hingga 3 Juli 2022 mendatang. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan akan dilaksanakan pada 7 Agustus 2022 untuk strata 1 dan 11 Agustus 2022 untuk diploma 3. Sekolah Dasar SD Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadilah menggelar farewell and Thanksgiving terhadap 147 orang siswa angkatan 21 tahun ajaran 2021-2022. Ya, bertempat di Wisma Nabontar Marindal siang tadi, kegiatan dilaksanakan dengan hikmat penuh sukacita. Ketua Pembina Yayasan Datuk Hajah Hikmatul Fadilah mengatakan pihaknya terus melakukan peningkatan dalam mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah dasar Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadilah. Guna memenuhi kebutuhan pendidikan, pihaknya memenuhi segala kebutuhan untuk pendidikan seperti tenaga pendidik yang kompeten serta alat-alat kelengkapan sekolah dan sarana penunjang lainnya. Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadilah yang beralamat di Jalan Denai nomor 176 Kota Medan ini mempunyai visi ke depan agar pendidikan dasar Islam yang diajarkan kepada para siswa akan semakin mantap, kokoh, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dan siap pula menghadapi persaingan di era global saat ini. Termasuk membekali anak-anak agar menjadi generasi terbaik, insan-insan Qur'ani yang saleh dan salehah, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
pada hari ini kita mengwisuda atau menyelesaikan anak-anak kita yang tamat SD sebanyak 147 orang. Jadi mereka alhamdulillah sudah bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris ya, tamat kelas 6. Jadi harapan kami ke depan agar mereka mencari sekolah-sekolah yang berfondasi agama, bernuansa Islam, agar yang apa yang telah diajarkan di Yayasan Hikmatul Fadilah, mereka sholat duha dan zuhur asar menjadi habit, itu tidak akan terlupakan sampai di mana mereka nanti mendaftar di SMP yang bernuansa Islam. Itulah harapan kami depan, sehingga harapan kami nantinya anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang benar-benar menjadi cikal bakal anak generasi muda yang Qurani, yang bernuansakan Islam, yang fondasi agama yang kuat, tetapi cerdas. Dalam kesempatan tersebut, salah seorang native teacher yang berasal dari Afrika Selatan, Niels Foster, mengatakan Yayasan Pendidikan Hikmatul Fadilah terus berupaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan, sehingga para siswa dapat menjadi lulusan berkualitas, sebab pada program pembelajaran dibuatkan program khusus dan pembinaan mental berupa program pembelajaran Islami yang insya Allah akan melahirkan generasi pecinta dan penghafal Al-Quran. Selain itu juga dilakukan proyek pembelajaran sehingga setelah lulus menghasilkan lulusan SD Hikmatul Fadilah secara religi dan mutu akan seimbang serta dapat mengikuti perkembangan zaman. I've been involved in Hikmatul Fadilah for the last 6 years. Our strategy regarding the future, this is the future. The children is the future, the students. And to understand their growth, we have a huge problem with social media, mobile phone, and you know, being a teacher, we need to change with the season, because we need to understand, you know, what children need, but also how to educate them in this time, you know, regarding the things that keep them busy. But the strategy will become understanding the students, understanding them at this time, and you know, not to get apart from them. So yes, the students are our future. Hikmatul is a school that's really laying a solid foundation. Sementara itu pemirsa, sejumlah sekolah penggerak di Kota Medan melaksanakan pameran praktik baik sebagai hasil karya siswa-siswi sekolah. Seperti halnya SMP Negeri 24 Medan, setahun sebagai sekolah penggerak menampilkan proyek profil pelajar Pancasila. Beginilah pameran praktik baik sekolah penggerak UPT SMP Negeri 24 Medan. Seperti halnya pada kegiatan sekolah penggerak, sejumlah pejabat instansi terkait hadir, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan diwakili Kabid SMP Bambang Sudewo, pelatih ahli Yopi Rahmat, termasuk salah seorang guru penggerak sekolah ini yaitu Sutrisno. Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan Bambang Sudewo mengharapkan agar sekolah dan orang tua berkolaborasi mendidik anak, terutama dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Dikatakan para siswa sekolah penggerak difokuskan kepada mata pelajaran yang diminati sehingga benar-benar sesuai dengan bakat ataupun kemampuan. Diharapkan orang tua juga harus selalu membimbing anak dengan tindakan yang positif sehingga dalam proses pembelajaran berlangsung dengan baik sesuai dengan mata pelajaran yang disukai. Sementara Ketua DPRD Kota Medan yang diwakili Sudari mengharapkan agar keluarga besar SMP Negeri 24 Medan sebagai sekolah penggerak harus mampu membimbing peserta didik menjadi berakhlak baik sesuai profil pelajar Pancasila. Kepala SMP Negeri 24 Medan Dwi Sri Indriati Kusuma menyatakan kegiatan di sekolah penggerak ini dilaksanakan pameran praktik baik. Dari 7 tema proyek profil pelajar Pancasila, sudah 4 tema dilakukan diantaranya perubahan iklim, majulah jiwa dan raganya, dan kewirausahaan, serta suara demokrasi. Kita sudah melaksanakan 4 proyek, jadi ini kita coba tampilkan, kemudian orang tua pun di sini kita undang untuk melihat hasil karya siswa. Di samping itu kita juga melaksanakan kegiatan pentas seni, anak-anak bisa menunjukkan inovasinya dalam hal menari, kemudian baca puisi, paduan suara, vokal grup, dan drama. Jadi segala aktivitas peserta didik ditampilkan di sini. Kita juga sama-sama mengetahui bahwasannya sekolah itu kan ada 3 jenis kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Alhamdulillah di dalam kegiatan pameran ini ketiganya itu kita nampakkan di sini sehingga bisa dilihat oleh orang tua murid hal baik apa yang sudah dilakukan di SMP Negeri 24 Medan.
Sementara itu pada kesempatan ini dilakukan peninjauan stand yang juga diikuti para kepala SMP di Kota Medan guna menyaksikan hasil karya siswa-siswi proyek Profil Pelajar Pancasila, diantaranya pameran buku, membuat makanan, dan juga minuman. Pada kesempatan ini Kepala Sekolah dan Wakasek juga memberikan hadiah kepada siswa yang menang pada perlombaan, yakni lomba kebersihan dan lomba drama serta lomba tari. Menyambut Hari Keluarga Nasional Harganas ke-29, pemerintah Kabupaten Dairi adakan pelayanan KB medis secara gratis. Ya, pelayanan KB gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang ini mendapat antusias masyarakat ataupun keluarga yang ingin melakukan KB medis. Ramai masyarakat yang datang untuk menerima pelayanan KB gratis di Rumah Sakit Umum Sidikalang, Kabupaten Dairi, khususnya kaum ibu yang tidak ingin ketinggalan momen pelayanan KB gratis yang diadakan pemerintah Dairi menyambut Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang diperingati setiap 29 Juni. Kegiatan pelayanan KB medis gratis operasi kepada wanita ditargetkan sebanyak 80 orang akseptor terlayani dengan baik oleh tenaga medis Rumah Sakit Umum Sidikalang. Pemerintah Kabupaten Dairi khususnya Satuan Kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan KB bagi seluruh masyarakat dan keluarga. Selain itu, pelayanan KB bagi masyarakat diharapkan dapat menekan angka stunting agar setiap keluarga terbebas dari stunting. Saya tanya langsung kepada pasien-pasien kita, secara bertahap mereka menilai pelayanan kita sudah lebih baik, lebih cepat, lebih praktis, dan dilaporkan oleh Pak Direktur, pasien pun makin banyak. Untuk kesehatan masyarakat dan keluarga, diharapkan tenaga medis dan Rumah Sakit Umum Sidikalang senantiasa melakukan pelayanan yang terbaik karena merupakan komitmen pemerintah Dairi. Sementara itu di informasi lainnya pemirsa, kepedulian elemen masyarakat Sumatera Utara yang memiliki kemampuan ekonomi sangat dibutuhkan oleh sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah dengan melakukan bedah rumah kaum duafa menjadi rumah yang layak huni agar bermanfaat dan menjadi berkah serta nyaman. Kondisi rumah tidak layak huni bagi kaum duafa sangatlah membahayakan penghuninya sehingga dibutuhkan kepedulian elemen masyarakat untuk memperbaiki rumah dengan cara membedah rumah agar bermanfaat dan menjadi berkah serta nyaman. Apalagi penerima manfaat menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja serabutan dan menjadi bilal mayit yang harus menafkahi keluarga. Seperti salah seorang warga yang tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gang Al-Fazar, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Syafri Nasution, yang menerima bantuan bedah rumah dari pengajian silaturahmi sejuta umat. Terlihat rona kebahagiaan terpancar dari wajah Syafri Nasution, pemilik rumah yang mengapresiasi penuh atas bantuan bedah rumah dari pengajian sejuta umat. Karena dengan bantuan bedah rumah ini berharap kehidupannya lebih baik dan juga layak ke depannya. Kalau saya ditanya, saya bersyukur kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada ibu-ibu sejuta umat yang telah memberikan kepada saya sebuah rumah yang indah. Dan memang bedah namanya ya, tapi mudah-mudahan ini semuanya ini hanya Allah yang tahu. Saya hanya menerima dan ibu-ibu itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan dirahmati. Semoga ibu segala urusan dunia baik akhirat pun dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua Umum Pengajian Silaturahmi Sejuta Umat Hajjah Junaidar Rifai mengatakan pengajian Sejuta Umat memiliki program bedah rumah untuk keluarga duafa yang bekerja sama dengan para anggotanya untuk membantu meringankan beban keluarga. Ini adalah dari ibu-ibu pengajian bedah rumah Sejuta Umat bergotong royong bersama-sama bisa membantu untuk kepada saudara-saudara kita yang hidupnya tidak layak huni. Alhamdulillah kami semua ibu-ibu memberikan sebagian rezekinya, sudah ada sampai 6 rumah sudah kita bedah, sudah selesai. Alhamdulillah setiap bulannya kita akan membedah rumah, satu rumah. Selain memiliki program bedah rumah bagi kaum duafa, pengajian silaturahmi juga memiliki berbagai program sosial lainnya untuk membantu kaum duafa. Menindaklanjuti surat edaran pemerintah pusat, capaian dosis vaksin booster di Kabupaten Mandailing Natal di akhir bulan Juni mendatang harus mencapai target 30%.
Iya, sementara capaian vaksin booster saat ini di Kabupaten Mandailing Natal baru mencapai sekitar 20%. Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal kembali menggalakkan pelaksanaan vaksin dosis booster. Hal ini wajib dilakukan menyikapi naiknya kembali angka positivity rate di Indonesia. Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami Nasution mengatakan, sesuai surat edaran pemerintah pusat, capaian vaksinasi dosis lanjutan booster di Kabupaten Mandailing Natal hingga akhir bulan Juni 2022 mendatang harus mencapai target 30%. Sementara capaian vaksinasi booster saat ini masih 20%. Untuk stok dosis vaksinasi booster di Kabupaten Mandailing Natal masih kurang. Namun kita tetap melakukan koordinasi dengan kabupaten kota lainnya untuk memudahkan mencari kekurangan stok vaksin. Pemerintah daerah bersama Satuan Tugas COVID-19 akan membuat langkah pemetaan dan mengajak kembali masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti vaksinasi dosis booster. Sesuai dengan surat edaran yang kita terima per 30 Juni itu wajib 30%. Ini menyikapi merebaknya kembali, naiknya kembali angka positivity rate di Indonesia akibat mutasinya BA, kalau tidak salah saya B4 BA5. Jadi kita punya target 30% akhirnya. Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal ikut bersama-sama mensukseskan program pemerintah agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, puluhan masyarakat dari Kenegerian Parbaba melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Samosir serta menggelar aksi di kantor Badan Pertanahan Nasional BPN di kawasan perkantoran Parbaba. Peserta aksi akhirnya diterima oleh pihak pemerintah Kabupaten Samosir dan pihak Badan Pertahanan Nasional BPN Samosir untuk berdialog. Salah seorang warga masyarakat Bernardus Sialoho mengatakan aksi damai ini menuntut kantor Bupati Samosir harus segera dipindahkan ke kawasan perkantoran Parbaba sesuai dengan kesepakatan masyarakat Marga Sialoho dengan pemerintah di awal dimekarkannya pemerintahan Kabupaten Samosir. Dan jika tidak dipenuhi tuntutan kami, maka lahan seluas 20 hektar yang kami berikan ke pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun 2004 akan ditarik kembali. Selain itu, janji pemerintah di awal pemekaran akan membangunkan Wisma Marga Sialoho dengan ukuran 15 x 30 meter di kawasan perkantoran Parbaba dan menetapkan batas-batas desa yang menjadi sumber permasalahan seperti batas desa antara Siopat Sosor dengan Parbaba Dolok dan batas desa antara Lumban Suhi Dolok dengan Parbaba Dolok. Tuntutan juga meminta Bupati Samosir segera mencopot para oknum ASN yang terlibat dalam penyerobotan lahan. Adanya dugaan penyerobotan lahan secara masif di Lumban Suhi Diolok milik Jones Arifin Turnip seluas 4 hektar dan tanah tersebut telah dimiliki secara ilegal oleh para oknum ASN, oknum mafia tanah dan oknum pegawai BPN. Untuk itu diminta agar pemerintah Kabupaten Samosir serius untuk membasmi dan menumpas oknum mafia tanah dari bumi Kabupaten Samosir dan segera melakukan semua tahapan demi tahapan terkhususnya persoalan tapal batas, dan kami berterima kasih atas masukan para masyarakat sehingga memperkaya aparatur negara dalam mengambil keputusan. Keberatan kami atau permasalahan kami sampaikan kepada Bapak Sekda, tanah yang dihibahkan keluarga besar Opu Bagaraja ke Pemkab di desa Siopat Sosor Samosir dulu dihibahkan untuk kantor bupati, di mana hingga saat ini kantor bupati tersebut belum direalisasikan. Oleh karena itu kami menuntut kantor bupati itu supaya direalisasikan di desa Siopat Sosor. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Samosir mengatakan adanya keterlibatan pegawai BPN Samosir telah diselesaikan secara perdamaian dan oknum pegawai BPN sudah meminta maaf dan menyelesaikan secara perdata. Memang betul bahwa ada kelompok masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi ke kantor BPN bahwa tentang tudingan bahwa 20 oknum BPN sebagai mafia tanah, tadi kita sudah clearkan bahwa itu tidak benar, bahwa BPN menyerobot ataupun mafia tanah, dan tadi sudah kita jelaskan bahwa memang secara keperdataan dan sudah diiyakan tadi oleh pemilik tanah bahwa kita telah melakukan perdamaian akan hal itu, Pak, dan secara keperdataan kita clear.
Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Samosir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore. Sampai jumpa.